Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita membaca surah Qaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita keberkahan di dalam hidup kita. Amin. Memberikan menurunkan sakinah kepada keluarga kita. Menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Dan insya Allah semoga pintu rezekinya kita bersama suami kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Biasa yang paling kencang aminnya itu paling banyak utangnya. Arisan belum lunas toh? Belum? Kasih lunas cepat. Sudah mau tahun 2023 ini, Bu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita menafsirkan kembali pada surah yang kita baca, karena ada perkataan ulama Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata bahwasanya lebih baik kita membaca satu ayat di dalam ayat suci Al-Quran, kemudian kita mentadaburi, kita mengkaji, itu jauh lebih baik ketimbang kita hatam dan khatam kemudian kita tidak mengerti sama sekali apa maksud yang kita baca, apa artinya sebenarnya itu. Makanya ulama katakan lebih baik kita membaca satu ayat kemudian kita tafsirkan, itu jauh lebih baik. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari yang mulia ini kita mencoba mengkaji surah Qaf. Pertama Ustadz mau tanya, di sini kita sudah sering kali membaca Al-Quran. Ada yang tahu artinya Qaf, Bu? Ada yang tahu? Atau saya tunjuk aja? Qaf itu salah satu diantaranya para ulama mengatakan adalah qaulul haqq. Salah satu artinya. Artinya apa? Perkataan yang benar. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukran. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasya. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang terdahulu. Fanaqabu fil bilad, kata Allah, dan kaum ini mereka pernah menjelajahi beberapa negeri. Hal mim mahis, kata Allah, adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kabar gembira kepada khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada kaum-kaum yang lebih hebat dari orang-orang kafir Quraisy, yang mana Rasulullah mendapat diboikot, dihina, dizolimi oleh kaum musyrikin ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wahai Muhammad, coba kamu lihat betapa banyak kaum-kaum yang lebih hebat. Masih ada loh yang lebih hebat. Ada yang lebih zolim dari kaum Quraisy, ada. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsirnya, yaitu kaum Samud dan kaum Ad. Pernah dengar, Bu? Kaum Samud itu mereka keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum mereka ada kaum Ad yang kekuatannya sangat-sangat besar sekali. Sampai diabadikan di dalam surat Al-Fajr, Irama dzatil imad.
Ada kaum-kaum yang Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Dan ini ayat ini menjelaskan ada namanya kaum Samud, Bu. Mereka rumahnya sampai sekarang Ustadz masih ada. Di mana? Di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ya. Memang tempat ini jarang dikunjungi oleh para jamaah haji dan jamaah umrah. Tepatnya 320 km dari kota suci Madinah ada tempat yang namanya Kota Al-Ula. Kenapa Kota Al-Ula? Artinya apa? Gunung-gunung yang tinggi. Nah, di sana kalau kita jalan-jalan, ya, kita bertafakur ke kota itu, kita bisa mendapatkan satu pemandangan yang sangat indah, cantik, yang Ustadz sendiri pribadi saya tidak pernah melihat pemandangan secantik itu. Ya. Selain dari kota Madinah Al-Munawwarah dan kota Makkah Al-Mukarramah. Apa dia, Ustadz? Yang mana gunung-gunung, ya, mereka pahat dijadikan istana. Nanti kalau pulang, ya, tulis negeri kaum Samud. Yang dimana di situ Allah Subhanahu Wa Taala utus siapa? Nabi Soleh. Itu gunung, ya, tingginya, Bu, lebih tinggi daripada masjid. Subhanallah. Ya. Yang punya HP boleh diketik, ya, negeri kaum Samud, ya, atau negerinya kaum Nabi Soleh. Ya. Mereka saking hebatnya dalam ayat suci Al-Quran, Allah katakan bagaimana mereka membuat gunung itu mereka pahat dengan secantik-cantik mungkin, ya, dijadikan istana, dijadikan tempat tidur, batu, ya, gunung batu yang sangat luar biasa. Ya. Dan kelebihan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Samud itu mereka punya umur lebih panjang daripada rumahnya. Perhatikan, Bu. Artinya apa? Rumah mereka kalau cuman kayu, Bu, cuma tembok, ya, itu lebih duluan rusak daripada mereka. Umur mereka subhanallah panjang, ratusan tahun. Makanya sengaja mereka memahat batu gunung. Kenapa? Karena menurut mereka inilah yang paling kuat. Ya. Jadi subhanallah Allah lebihkan kekuatan bagi mereka, ya, umur yang sangat panjang. Ya. Tetapi apa? Ketika mereka meminta kepada Nabi Soleh, ya, apa yang mereka minta? Onta betina. Ketika Nabi Soleh mengajak kepada mereka untuk masuk, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka katakan? Wahai Soleh, kalau kamu benar Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, munculkanlah, ya, seekor unta dari batu. Artinya apa? Mereka tidak mau mengikuti Nabi Soleh sebenarnya. Tetapi apa? Mereka cuma mengada-ngada. Ya. Kalau misalnya dia minta dari onta, mungkin onta melahirkan onta, sapi melahirkan sapi. Tetapi apa yang mereka minta? Tolong kamu, ya, hadirkan itu onta dari batu. Bisa tidak, Bu? Tidak bisa. Ya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Soleh memanggil onta tersebut, onta betina tersebut keluar, dan itu tempatnya masih ada, ya, di negeri yang namanya Al-Ula, ya, sangat cantik, subhanallah, ada di kota Madinah, ya. Jadi kalau kita mau pergi ke sana, ya, itu harus naik bus, ya. Cek satu. Oh iya. Ya. Jadi kalau kita mau ke sana itu naik bus atau naik mobil, cuman berhati-hati karena di Saudi itu ada sebuah gurun pasir, ya. Gurun pasir itu dia bisa berpindah setiap jam. Makanya banyak kecelakaan. Bagaimana, Ustadz? Yang tadinya gurun pasir itu dia ada di jalan sebelah kanan, dan bukan gurun pasir yang kecil, subhanallah, besar, gunung besar. Tiba-tiba 1 jam kemudian dia akan berpindah sebelah kiri. Itu ada.
Ya. Jadi kalau biasanya sopir harus yang berpengalaman. Dan di sana ada, kalau kita mau lihat negeri yang mana Allah Subhanahu wa taala azab, itu ada. Bagus nggak, Bu? Ya. Ekonya besar ya. Cek 1 2. Oh. Ya. Jadi subhanallah, kita lanjutkan kembali. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW pernah ke negeri yang disebut di dalam ayat yang kita baca tadi. Di situ ada ketika peperangan, ya, peperangan di Al-Ahzab, ya, Rasulullah melawan orang Yahudi. Jadi kaum Samud ini negerinya Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakan dengan apa? Dengan petir, ya. Petir bagaimana, Bu? Karena mereka minta kepada Nabi Soleh, wahai Nabi Soleh, kalau memang engkau benar-benar Nabi, datangkan kepada kami azab. Mana? Yang terjadi adalah mereka membunuh onta betina tersebut dan tidak main-main Allah balas. Apa, Bu? Azabnya mereka, petir, ya, datang menghampiri mereka. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama tafsir mengatakan, ya, seburuk-buruk azab dari Allah Subhanahu wa taala, kita melihat azab itu baru kita mati, baru kita meninggal. Paham, Bu? Artinya apa? Petir di artinya kayaknya dia lapar atau lobet. Ya. Artinya apa? Tidak ada satupun tempat ketika mereka keluar rumah, ya, semua tempat ada petir. Mereka di dalam dapur, petir yang datang kepada mereka. Temannya disambar petir, mereka lihat, kemudian mereka kena juga. Ya, saking dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sempat beristirahat di tempat negeri kaum Samud. Para sahabat ketika itu mencari air sumur, bekas sumur, mereka ambil, kemudian mereka pakai minum, pakai masak, bikin roti gandum. Yang terjadi adalah ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya para sahabatnya membuat makanan, minum, roti dari sumur bekas kaum yang dilaknat oleh Allah, yang terjadi apa para jamaah? Rasulullah berdiri kemudian memerintahkan kepada seluruh para sahabatnya untuk membuang. Dibuang, Bu, tidak boleh. Lebih baik lapar daripada, ya, kita kena laknat juga. Makanya ada larangan dari para ulama, ya, kalau kita mau pergi ke tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk bertafakur itu boleh. Tetapi kalau hanya untuk selfie, ya, foto-foto, hati-hati. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti kita ini para jamaah, sebenarnya kita ini, ya, yang bisa masuk, ya, yang bisa mentafakuri itu ayat-ayat suci Al-Qur'an, kata Allah, orang yang mempunyai hati apa? Di sini qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi bukan dalam keadaan dia mendengarkan pengajian dia main HP. Kalau di sini Ustaz yakin tidak ada yang main HP. Ya. Tidak ada yang update status, aman. Ya. Artinya orang-orang yang bisa menerima, ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, yaitu orang-orang yang benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala qalbun wa aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ya, pendengarannya dan hatinya betul-betul fokus mendengarkan. Di ayat selanjutnya kata Allah, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lugub. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan langit dan bumi
dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya ya, orang-orang Yahudi sekaligus bantahan, orang-orang Yahudi mereka itu liburnya hari Sabtu, Bu. Kenapa? Mereka mengambil dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya kerjanya mulai dari hari Ahad, hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Sabtu itu libur. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma massana min lugub." Kata Allah, sesungguhnya kami tidak ada sedikit pun rasa letih. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kata nasoba atau lagoba. Ya. Apa perbedaannya, Ustadz? Kalau nasoba ini adalah ketika kita beraktivitas, ya, kita sambil capek. Dan di sini kata Allah, wa ma massana min lugub, artinya ya, seberapa banyak kita beraktivitas, setelahnya kita tidak merasakan capek. Inilah salah satu sifat-sifat atau ciri-ciri dari sifat para penduduk surga, ahlu surga. Wa ma massana min lugub, ya, mereka hanya mendapat apa, Bu? Kenikmatan demi kenikmatan, tidak ada rasa capek. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Ini ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Ya. Tadi kita sudah katakan sekaligus berita gembira. Kenapa? Karena Rasulullah mendapat tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Makanya Allah katakan, wahai Muhammad, sabar. Ya. Sabar. Gunakan, ya. Sabar dan sholat salah satu ciri oleh kata Allah pemimpin yang bagus. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Ya. Maka bersabarlah kata Allah engkau Muhammad, ya, terhadap apa yang mereka katakan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Halo, Bu. Halo. Yang di belakang, halo. Rasulullah itu kenapa Allah suruh bersabar? Ya, dengan banyak bertasbih, ya. Kalau sudah tidak bisa bertasbih suruh sholat. Karena yang pertama kali Rasulullah mendapat tekanan dari siapa? Keluarganya. Tahu kisah Abu Lahab? Ya, di dalam Al-Qur'an tahu, Bu? Istrinya Abu Lahab, tahu? Ya. Jadi tidak ada satu hari pun di dalam Al-Qur'an ketika Rasulullah keluar dari kota suci Mekah mendakwakan dakwah tauhid didampingi oleh salah seorang yang rambutnya beruban. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai penduduk Mekah, kembalilah kepada Allah, dia bilang, wahai penduduk Mekah, kembalilah kepada keyakinan nenek moyang kita. Diikuti Rasulullah setiap dakwanya. Siapa dia? Ya, Abu Lahab. Ya. Kemudian istrinya kerjanya apa? Setiap pagi Rasulullah ketika keluar rumah, dia ambil apa? Duri. Ya. Kemudian ditabur-tabur di depan rumah Rasulullah Nabi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka. Siapa? Suami istri. Ya. Istrinya dikenal dengan siapa namanya? Ummu Jamil. Kenapa, Ustaz? Jadi suatu ketika Ummu Jamil ini, ya, karena dia orang terpandang, dia mendatangi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk di masjid, di teras masjid. Apa yang terjadi? Dia membawa pentungan, ya, dikatakan pentungan atau semacam pemukul. Dia ingin memukul Rasulullah. Dia cari mana Muhammad itu. Ketika Ummu Jamil datang, ya, di dalam tafsir surat Al-Lahab, mendatangi Rasulullah, Abu Bakar di sampingnya. Abu Bakar sudah merasa cemas, Bu. Kenapa? Sementara Rasulullah akan dihajar oleh tantenya sendiri. Yang terjadi apa? Rasulullah katakan,
wahai Abu Bakar, kamu tidak usah takut bahwasannya istri Abu Lahab tidak bisa melihat saya. Perhatikan, ini kisah nyata. Jadi begitu dia mendekat, betul. Ya, dia bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Ya, apakah kamu lihat dia? Ya, Abu Bakar, saya tidak tahu di mana Muhammad. Padahal di mana Rasulullah? Ada di sampingnya. Ya, kenapa? Tadi Rasulullah berdoa kepada Allah ya untuk dihindari. Ya, dia tidak bisa melihat. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, kata Allah. Ya. Seorang perempuan yang nanti kalau kita di hari pembalasan ya kerjanya pikul kayu bakar, kurang lebih itulah Ummu Jamil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita singkat, wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai salat. Ya. Ini tertuju kepada Rasulullah, ya, ditujukan kepada kita umatnya. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat penyuruh dari tempat dekat. Ayat 41 sampai ayat ke-45 sebenarnya ini menggambarkan tentang huru-hara di hari kiamat. Perhatikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Pada hari itu ya mereka mendengarkan suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari yang dimana kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur. Apa maksudnya? Hari itu kita mendengar ya tiupan sangkakala dari siapa? Malaikat Israfil, ya. Bukan Israel, Bu. Israfil, ya. Ya. Jadi semua kita akan terkaget-kaget. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tubuh yang kita punya. Ada jamaah yang bertanya, Ustadz, ya, kalau orang cantik dan orang ganteng gimana Ustadz itu? Kalau Ustadz pandang, saya bilang tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Ya. Sebenarnya kalau Allah kurangi satu saja selesai kita. Apa itu? Secantik-cantiknya manusia, seganteng-gantengnya manusia. Kalau Allah cabut satu nikmat, apa itu? Roh. Selesai sudah. Ya. Biar mau mukanya kayak Barbie, ya, mau kayak artis Korea, tidak ada. Ya. Kalau Allah cabut rohnya, ya, siapa yang mau menemani mayat 2 hari 2 malam di situ? Tidak ada. Ya, subhanallah. Jadi gantengnya seseorang, cantiknya seseorang, kenapa? Karena apa, Bu? Karena ada roh di dalamnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan dibangkitkan. Makanya orang-orang non muslim, ya, orang-orang kaum kafir Quraisy, mereka meragukan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya. Di sini Allah jawab, ya, jangankan membangkitkan orang yang sudah mati, saya ciptakan bumi, langit beserta isinya dalam 6 hari, ya. Dan kata Allah, tidak ada kami rasa letih, apalagi hanya membangkitkan orang dari dalam kubur. Makanya penelitian, Bu, seluruh tulang belulang kita itu akan hancur. Ya. Bagaimana Allah membangkitkan kita, Bu? Tulang yang paling keras, perhatikan, di dalam tubuh kita itu ada di tulang ekor. Semuanya akan hancur, Ustadz? Iya, hancur. Kecuali orang-orang soleh, orang soleha, ya, orang-orang yang hafizah Quran. Itu kata Allah, atau tidak orang yang mati syahid, mayatnya, jasadnya tidak hancur dimakan tanah, masih utuh. Ya. Selebihnya bagaimana, Ustaz? Kita hancur. Bagaimana Allah tahu bahwasanya kita mukanya seperti ini, kita wajahnya seperti ini? Kata Allah, ada di dalam rahasianya di belakang tulang ekor kita. Ya. Itu tulang yang paling keras, mau dibakar sepanas apapun api dia tidak hancur.
Ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Kemudian Allah katakan di ayat 45 yang terakhir, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka, maka berilah peringatan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kembali Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita hari kebangkitan itu nyata. Ya. Silahkan kalau mau ragu silahkan. Tetapi ketahuilah kita akan dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalan kita, Bu. Kalau di dunianya ya sering bantu orang, rajin bersedekah, beramal soleh, ya, sering bantu misalnya ada pembangunan masjid, apalagi ya minimal ikut misalnya ada acara bazar amal di Masjid Raya ikut, ya apapun bentuk sumbangan kita, insya Allah kalau kita ikhlas, ya Allah ridho insya Allah, ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan sebagai kesimpulannya, carilah amalan-amalan ya yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Apalah artinya amalan yang begitu banyak dahsyat kita kerjakan tetapi tidak ada ridho Allah di dalamnya. Ya. Lebih baik ada satu amalan, Ustadz. Apa itu? Saya pernah bantu tetangga saya, Ustadz. Saya butuh uangnya, tetapi saya rasa tetangga saya lebih butuh. Saya ikhlas hari itu, Ustadz, saya kasih, saya bantu. Tetangga saya tolong. Ya, boleh jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan seluruh amalan kita Allah pegang, inilah amalan yang paling ikhlas yang insya Allah saya akan nilai. Ya. Kata Allah apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang saya terima bukan banyak, mohon maaf. Yang saya terima bukan dahsyat keutamanya luar biasa, tidak. Tetapi kata Allah, ya, yang paling baik, yang paling benar, yang paling ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz kira demikian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada yang mau bertanya? Ada sesi tanya jawab? Tidak ada ya? Oh iya. Doa? Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah kita sudah menafsirkan sedikit ya, banyak sedikit banyaknya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh ya amalan-amalan. Semoga Allah ridho sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan yang kita kerjakan insyaallah dan Dia terima insyaallah. Amin. Baik, kita berdoa sejenak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati keluarga besar kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da radaita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.